Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Senang banget ya di hari yang baru ini, Senin, Pastor Randy kembali menyapa Bapak Ibu sekalian terkasih dimanapun berada. Halo semuanya, Dor, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sukacita banget ya bisa tubuh di hati sehat, bisa bersama-sama mengundang, mengajak pemirsa sekalian untuk memuji Tuhan Yesus, baik dari Balikpapan, kota-kota di Indonesia, ada yang tadi dari San Francisco juga sudah bergabung, di kota mana saja yang sudah bersama-sama ini. Halo semuanya. Ada yang dari mana tuh? Bentar, belum muncul komentarnya. Ada yang dari Bandung, Kumaha Damang, puji Tuhan. Ada yang dari Nederland. Wah, jos sekali ya. Bekasi, Medan, mana tadi yang menyapa itu? Makassar, Simalungun, Timika, Tarutung, Kupang hadir. Surabaya, Arek Surabaya, Sampit, ada Pontianak, puji Tuhan. Sebentar kameranya saya rapikan dulu ini. Kemarin habis dibongkar karena pakai untuk live hari kebaktian minggu. Puji Tuhan, ada Abes Real di sana, ada Cengkareng. Dari mana saja nih? Tanjung Morawa, Kucing, Palangkaraya, narik kabar dari kilo 53. Shalom, puji Tuhan, kemarin ibadah sama-sama ya. Juga kemarin banyak sekali dari Kalteng, ada dari Gunung Mas, ada dari Palangkaraya, ada dari mana itu? Pucuk apa itu ya? Halo Neni, ada yang dari Karawang, ada yang dari mana tuh? Malaysia, Toraja, Tator, Tanah Toraja, Kurre Sumanga, Pole Paraya, Tasikmalaya, Bojonegoro, Kalibata, Jaksel, Jakarta juga hadir, Serdang.
Wah, ada Manado, Kota Cisaut, ya. Ada dari Sarawak juga, Bekasi, Kolomede, apa itu tadi ya salah baca, Pasuruan, Shalom Oma, Horas, Medan, Bitung, dan ada dari Aussie, Akratni, Tiffany, Malengsang, Australia, Shalom. Ada yang dari mana saja tuh? Denpasar, Bali, Lampung, Citindak, Purwakarta, Riau, eh, hmm, ada di situ Samarinda juga hadir, Kemayoran, Jakarta Pusat ya, dan Sorong, Pekanbaru, Batam, Jayapura. Puji Tuhan, Jayapura, tanggal 5 Juli, tolong dukung dan doakan Pastor dalam penyertaan Tuhan bisa sampai ke tanah Papua untuk berdoa dari Istora Papua Bangkit, menyalakan api doa dari Papua, Indonesia, bangsa-bangsa, bumi penuh dengan doa-doa api yang menyala api cinta kasih Tuhan bagi dunia dalam nama Yesus. Oh, rehabahaya raba. Oh, glory to God. Halo semuanya, ada yang dari Blitar, Cibubur, dan banyak deh. Mua. Tuhan, saya bersyukur sekali kemarin saat kebaktian minggu di Balikpapan, begitu banyak anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan nyata. Tentu saudara-saudara kemarin di ibadah di gerejanya juga pasti luar biasa, ya. Banyak jiwa-jiwa datang memuji Tuhan Yesus seperti tempat kami sampai penuh tidak muat, ya. Momentum Pentakosta kemarin pastor mengadakan ucapan syukur, makan ikan dan roti bersama seluruh tamu-tamu yang ada. Dan feedbacknya saya mendengar banyak kesaksian, semua pulang terberkati, berkat rohani, kenyang rohani, berkat jasmani, kenyang jasmani, sukacita penuh. Dan ada banyak keajaiban, salah satu yang terliput dan juga saya saksikan sendiri, bagaimana ada bapak yang datang, tangannya patah, dan dokter menyatakan harus operasi, dan dalam minggu kemarin. Lalu ketika datang kami mendoakan dan saya berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tumpangkan tangan dan hari di mana akan dioperasi dicek ulang, ternyata tulangnya sambung negatif yang membuat berbahaya dan dinyatakan sembuh tanpa operasi. Dan banyak juga kesaksian-kesaksian yang terharu, yang luar biasa. Ada yang datang dari Handil 2 dengan berbagai macam penyakit lewat doa. Dia ikut live streaming juga, dan kebaktian dia mengalami kesembuhan ilahi. Ada juga saya menyapa, halo Mama Siaan, ya, yang kemarin pastor sama-sama menyapa. Senang sekali datang bersama anak, ditemani juga ada bertiga, ya, dan fotonya saya tampilkan sebagai thumbnail di YouTube. Dan banyak lagi. Halo Ibu Lilian, halo Ibu Lili, dan halo Selsin, halo Ridwan Simanjuntak, dan semua yang terkasih, Wonder Woman, Mr. Eri, dan semua yang terkasih. Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Saya juga mau menyapa nih, kemarin saya berkesempatan hadir di Punguan ibadah kebaktian
orang Batak ya, namanya Punguan. Saya menyapa keluarga Punguan Banjarnahor. Senang sekali ya, ini Punguan di Balikpapan yang kompak dan Pastor senang bisa hadir dan membagikan benih firman Tuhan dan mendoakan ketika kami hadir meskipun cuma sebentar karena diadakan sore menjelang malam. Saya nggak bisa lama-lama, sudah hadir memberkati mereka senang, dan ternyata waktu pulang mereka saksikan banyak orang-orang sakit saat penumpangan tangan, saat taburkan firman singkat. Mereka bersaksi mengalami kesembuhan. Saya berdoa juga setiap punguan-punguan dimanapun, bukan hanya di Balikpapan, di mana saja ada perkumpulan orang-orang Batak, di situ terberkati senantiasa, yang sakit-sakit sembuh, yang berdosa diampuni, yang terhilang diselamatkan, yang mulai kering mereka menyalah. Mereka rindu, suka ibadah sehingga bisa mewariskan anak cucu yang cinta ibadah, bukan hanya ibadah rutinitas tapi ibadah dengan roh yang menyala-nyala. Tuhan tahu hidup kita semuanya dan Tuhan mengerti apa yang kita alami. Kalau saudara hari ini bersama-sama kita dan ada sakit, ada pergumulan, kami hadir untuk menjadi penguat dan sahabat doa bagi Anda yang terkasih. Bagi keluargamu ada yang sakit, ikuti live streaming ini, nanti di akhirnya kita ada doa-doa dan berkat air minum dan minyak. Saya percaya ada kasih Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Yuk bersama-sama, halo, glory to God. Kita memuji Tuhan Yesus Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pastor meminta saudara untuk semua baik di Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ya. Saya menyapa yang di voice note, Telegram, dan WhatsApp. Semua kita share, posting ulang, tap layar, bagikan sebanyak-banyaknya biar setiap orang dimanapun bisa dijangkau oleh media sosial. Mereka boleh mengalami firman Tuhan dan bumi ini penuh dengan firman Tuhan lewat media sosial. In Jesus name, ayo kita sama-sama bagikan, share, posting ulang, ajak yang lain bersama-sama rame-rame masuk ke room ini supaya mereka boleh menyaksikan, merasakan, dan melihat kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan tahu hidupku, ada kasih berkat tester stiker di YouTube. Puji Tuhan, terima kasih banyak ya. Tuhan Yesus memberkati. Dan semua pemirsa, terima kasih yang sudah bantu tap layar, yang sudah men-share sehingga live streaming ini semakin hari semakin memberkati banyak. Saya sebentar mau sharingkan singkat di hari ini, saudara-saudara, bagaimana kita bisa tetap kuat melewati situasi khususnya dalam hal finansial ya. Kita akan lihat bagaimana contoh kehidupan seorang Rasul Paulus dan juga bagaimana kesaksian, bagaimana juga saya berikan contoh pelayanan Pastor Andi Simon yang Tuhan percayakan ya, sehingga bisa memberi penguatan bagi saudara yang sedang mengalami tekanan ekonomi atau sedang bergumul masalah finansial. Seperti kehidupan seorang hamba Tuhan, Rasul Paulus. Dia melihat Tuhan Yesus dan dia mendapatkan berkat Tuhan termasuk dari pemberian jemaat. Tetapi dia tidak mengandalkan jemaat, tidak mengandalkan pemberian dari manusia. Dia tetap bekerja, dia tetap hidup, dan dia tetap tekun di dalam melayani, sambil bekerja, sambil melayani. Jadi dia full time, tapi dia tetap berusaha dengan keringatnya untuk bikin tenda.
dan Tuhan memberkati dampak pelayanan Paulus itu sampai ke Asia, bangsa-bangsa termasuk di Indonesia. Saya rindu pelayanan kita yang mengandalkan Tuhan, di mana saudara berjemaat, bergereja, itu bukan hanya bicara soal uang, berkat jasmani, tapi memberikan harus dampak sampai kepada keselamatan dalam radius lebih besar lagi. Percayalah Bapak Ibu sekalian, kalau bunga di padang Tuhan hiasi, burung di udara Tuhan pelihara, masakan saudara anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan, pendeta, pastor, gembala, evangelis, Tuhan pasti pelihara kita semuanya. Karena saya yakin bahwa hidup kita hari ini ada karena kasih Tuhan. Tidak ada satu orang pun orang percaya yang tidak disertai Tuhan. Cuma kadang kita yang kurang peka, kita yang kurang menyadari. Kira pujian ini menyadari kita semuanya, indahnya kasih Tuhan dalam hidupmu. Yesus, sungguh ku bersyukur Kau telah menyertai hidupku selama ini. Yesus, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Katakan bersama-sama, aku ada hari ini karena Yesus baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi. Sehabis hujan, Yesus, ku berterima kasih. Kau menyertai hidupku selama ini. Yesus, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Yesus baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi. Sehabis hujan, setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. Kau rancangkan yang terbaik di hidupku. Sungguh indahnya kasih-Mu. Yeay.
ada hari ini, karena Yesus baik dan teramat baik bagi kita. Semua yang kita alami bersama Dia kita lewati. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi. Sehabis hujan. Puji syukur. Nikmatnya hadirat Tuhan. Demikian indah kasih Tuhan, bahkan lebih daripada apa yang pernah kita rasakan. Kasih Tuhan mengalir dalam hidup Anda dan saya. Siapa di antara saudara yang saat ini merasakan, mengalami indahnya kasih itu saya? Puji Tuhan. Dalam keindahan kasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menyambut sabda firman Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Siap mendengarkan firman Tuhan? Siap. Siap meng-share? Siap mengketik ayat sucinya? Siap menjadi pelaku firman Tuhan? Siap. Let's go. Time for Bible. Mari Bapak Ibu terkasih, saya ajak kita untuk membaca, melihat, membuka, mengketik ayat Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Silakan diketik Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Silakan diketik dulu. Puji Tuhan. Sudah ketik ya? Setelah diketik Bapak Ibu, tolong disiarkan. Tolong di-share ayat-ayat ini menjadi penguat khususnya mereka yang sedang dalam situasi pergumulan finansial atau tekanan ekonomi. Biar mereka sama-sama boleh mendapatkan paradigma surgawi, pemikiran yang sesuai firman Tuhan, bagaimana menyikapi hidup ini. Percaya firman ini menjadi jawaban buat Anda dan bagi setiap mereka yang merindukan jawaban, khususnya dalam hal bebas dari finansial. Sudah di-share, sudah disiarkan. Let's go. Saya bacakan ya. Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Di sini perikopnya tertulis terima kasih atas pemberian jemaat. Ya. Saya baca mulai 10 sampai 20. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu tumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini penting sekali. Ya, Tuhan memberikan kita apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, manusia banyak maunya,
tapi Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Ya, dia butuh, bukan dia ingin. Keinginan banyak, tapi Tuhan memberikan prioritas kebutuhanmu apa. Dan di sini kita melihat bagaimana Rasul Paulus belajar mencukupkan dirinya dalam segala keadaan. Ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ini ayat favorit Pastor Randy, dan juga pujian segala perkara diambil naskah dari ayat ini. Ayat 13 dari Filipi 4 ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Itulah ayatnya. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4:13, inilah ayat yang senantiasa memotivasi saya. Salah satu kekuatan roh, yaitu ketika saya hadapi masalah, pergumulan, tantangan, atau situasional yang dimana saya stuck atau saya kering dalam pelayanan. Ayat ini membuat saya segar, bangkit, dan menyala. Membuat saya terimbali dengan aliran surgawi. Segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Yes. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara bisa ketik ayat emas ini, Filipi 4 ayat 13 ya, dan ingat selalu Filipi 4:13, ketika engkau sedang dalam situasi yang sulit, katakan Filipi 4:13, segala perkara termasuk apa saja dapat kutanggung dalam Yesus yang beri kekuatan kepadaku. Yes. Ayat 14, namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buah. Memberi untuk pekerjaan Tuhan tidak boleh karena kesombongan. Memberi itu adalah buah yang dihasilkan. Kalau saudara mau memberi untuk pekerjaan Tuhan di gerejamu, lakukan, karena itu buah dari sebuah pelayanan yang lahir dan Anda terima dan Anda merasakan. Bukan karena mau sok-sokan, saya ini, saya bisa, saya kaya, saya terpandang, bukan. Tapi dengan sukarela, ya, buah. Karena saya sudah terberkati, maka saya berbuah baik kebaikan. Demikian pun kalau saudara mau memberkati di mana pastor melayani, saya tentu mengucap syukur. Tapi
Jangan saudara harap saya minta-minta, ya, karena seperti saya belajar dari Rasul ini, dia menerima pemberian jemaat, dia bersyukur, tapi dia tidak bergantung kepada jemaat. Itulah yang keren. Karena hari ini banyak hamba Tuhan yang terlalu bergantung kepada jemaat, pemberian amplop, persembahan kasih, stipendium, viatikum, atau apa saja istilah, amplop, tanda kasih. Terlalu bergantung. Seolah-olah dia merasa karena saya hamba Tuhan, saya harus dihidupi oleh jemaat. Enggak begitu konsepnya. Kita hamba Tuhan, kita dihidupkan oleh Tuhan. Lewat cara, ya salah satunya bisa dari jemaat, bisa juga dari kita bekerja atau pekerjaan tangan yang diberkati. Saya bersyukur, puji Tuhan, lewat live seperti ini, Pastor juga ada penghasilan live streaming. Ada yang memberkati, gift, saya senang sekali. Ada yang kasih stiker di YouTube, stars di Facebook. Saya terima kasih. Buah saudara terberkati dan secara sukarela, puji Tuhan. Tapi di sini saya pertekankan bahwa kita harus belajar bergantung kepada Tuhan, termasuk Anda yang sekuler, Anda yang PNS, atau Anda yang bekerja wira swasta atau profesional. Belajar bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Biarlah itu menjadi buah kita, yaitu buah yang selalu berharap akan berkat Tuhan. Ya, puji Tuhan. Baik, saya ulangi 17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Ya, kita tidak anti dengan gaji. Kita tidak anti dengan penghasilan dari keringat kita. Saya hamba Tuhan, Pastor Andy, tidak anti dengan kolekte, persembahan, atau viatikum atau stipendium. Tapi yang saya rindukan adalah buahnya. Buahnya. Bukanlah pemberian. Pemberian itu tanda syukur, puji Tuhan. Tapi jangan karena terpaksa, dan juga jangan sampai kita, khususnya hamba Tuhan seperti saya ini, minta-minta. Ya. Makanya di tempat Pastor melayani, kami nggak jalankan kantong kolektor. Karena kami percaya Tuhan yang menggerakkan orang-orang untuk memberkati. Kalau ini pelayanan kehendak Tuhan, tanpa perlu jalan pundi-pundi, Tuhan sanggup memberkati dengan caranya. Coba cek kembali perjanjian lama, perjanjian baru. Dari mana asal-usul kolektor itu sendiri. Buah yang memperbesar keuntunganmu. Ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, benar-benar loh. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum. Yes, rindu banget ya persembahan kita harum. Suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Tuhan.
Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Tuhan dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Bacaan firman Tuhan dari 10 ayat ini kita semua terberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun berada, saya akan fokus bicara bagi Anda yang sedang dalam situasi pergumulan ekonomi, tekanan finansial. Hingga ada banyak orang yang hidupnya terasa goyah karena dia melihat masa depannya seolah-olah tampak suram. Kita sudah melihat bagaimana Rasul Paulus, seorang pejuang iman, rasul iman. Seorang rasul iman, seorang pendoa, seorang pelayan Tuhan sepenuh waktu yang sungguh-sungguh menyala roh yang kuat. Itu bukan berarti dia berjalan day by day hidupnya tanpa ujian finansial. Demikian pun dengan Pastor Andi Simon. Melayani pekerjaan Tuhan, selalu saya berkata, Tuhan mencukupkan, bukan berarti tanpa ujian finansial. Tapi di sini saya belajar untuk setia bergantung kepada Tuhan. Saya ucap terima kasih. Ada beberapa yang mengirimkan ikan, air mineral kemarin bisa terlaksana. Pastor ucapan syukur, makan ikan dan roti dengan meriah karena diberkati Tuhan. Benih-benih yang ditabur Bapak Ibu sekalian pemirsa, anak Tuhan yang ikut BBT, diberkatilah benih-benihmu. Dan biarlah menjadi kesukaanmu untuk memberkati di mana ada ladang Tuhan yang tumbuh subur. Jangan engkau sentuh sebuah kegiatan yang tidak diberkati Tuhan. Tetapi ketika satu pekerjaan Tuhan yang diberkatinya, di situ saudara-saudara ikutlah mendoakan, terlibatlah, dan engkau akan sama-sama mengalami berkat-berkat Tuhan di tempat itu. Paulus seorang pejuang iman, tapi bukan berarti dia luput dari ujian finansial. Apakah saudara hari ini juga ada di situasi ujian finansial? Kalau kita melihat bagaimana Paulus ini ya tokoh dalam perjanjian baru dan banyak sekali menulis surat-surat ya. Dia dikatakan seperti raksasa rohani di perjanjian baru selain dari Tuhan Yesus tentu yang utama. Namun kitab suci jelas mencatat bagaimana ketekunannya, kerajinannya di dalam dia berjuang, dia bekerja keras dengan tangannya sendiri. Bagaimana dia hadapi kekurangan, hadapi untuk penyediaan yang dia butuhkan, bahkan ketika masa-masa kelaparan. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya beri 2 contoh. Tercatat di dalam Kisah Rasul 18 ayat 3. Ya, bagaimana di sini kita melihat firman Tuhan, saudara tolong ketik Kisah Rasul pasal 18 ayat 3. Ada tertulis, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama,
Ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Puji Tuhan, Paulus seorang raksasa rohani dalam perjanjian baru, tapi dia bekerja bersama-sama. Dia bekerja sebagai tukang kemah. Luar biasa, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, yang berikutnya saudara silakan ketik dan saya bacakan 2 Korintus pasal 11 ayat 27, puji Tuhan, ya, sampai dengan ayat yang ke-28. Silakan Bapak Ibu tolong ketik ayat-ayat ini. 2 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 28. Iya, puji Tuhan, saya bacakan firman Tuhan Yesus. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kasihan sampai berpuasa. Dia rela berpuasa pada minta jemaat. Aduh, ini keren banget sih. Aduh, keren banget ini. Raksasa rohani, rasul iman, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia rela berpuasa daripada minta jemaat. Ini keren banget sih ini. Berarti kalau dia mulai pekerjaan Tuhan, merintis pelayanan, dia mengutamakan puasa daripada proposal. Dia lebih baik berpuasa cari kehendak Tuhan ya atau tidak daripada mengandalkan manusia. Ini keren banget gak sih? Kalau saudara sebagai yang mendengar ini dan tangkap kebenaran ini dengan iman. Waktu saya mulai satu pekerjaan usaha, saya puasa, saya cari kehendak Tuhan. Maka engkau akan diluputkan dari ego, dari ambisi. Karena berpuasa itu akan membangkitkan roh dan mematikan daging. Selama ini dagingmu memerintahmu, dagingmu berkuasa atasmu, rohmu seperti tidur. Syukur-syukur kalau kasih makan seminggu sekali ibadah. Ada orang-orang yang sudah tidak ibadah atau ibadah tapi rutinitas, tidak tercas, hanya ya agamawi begitulah. Tapi Rasul Paulus ini dia rela berpuasa. Aduh, keren banget ini. Keren banget ini. Dan bahkan dia sampai kedinginan tanpa pakaian loh. Ayat 28. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Paulus tidak mementingkan diri sendiri. Ayat ini seharusnya menegur banyak hamba Tuhan, gembala yang namanya family kingdom, kerajaan keluarga. Memang ada perbedaan antara Kristen dan Katolik. Katolik hidup tidak menikah sehingga mereka menjadikan Kristus mempelai surgawi satu-satunya.
Kristen, pendeta, hamba Tuhan, menikah, punya istri, punya suami, punya anak. Menjadi akhirnya pelayanan sedikit terbagi dengan tanggung jawab ya orang tua dan membesarkan anak-anak. Tapi jangan hal-hal ini membuat kita menjadi egois. Jangan kita, karena kita sebagai orang Kristen, hamba Tuhan, pendeta, menikah, ada anak, butuh biaya untuk sekolah, kebutuhan anak, lantas kita jadi egois, mementingkan diri sendiri. Jangan, tidak boleh seperti itu. Ingat, panggilan tertinggi manusia adalah melayani Tuhan. Biar ini menjadi skala prioritas saya, seperti saya belajar dari Rasul Paulus. Bagaimana dia dalam keadaan kekurangan sekalipun, dia memikirkan jemaat. Apalagi dalam kelimpahan. Wow! Jadi ibarat kata di zaman itu yang jadi jemaatnya Paulus itu senang semuanya. Keren gak? Kenapa? Karena dalam kesusahan saja Paulus mikirin jemaat. Wow. Apalagi kalau Paulusnya diberkati kayak pendeta-pendeta di zaman ini. Wow, jemaatnya senang semuanya. Betul kan? Dia kurang saja kadang puasa, dia pikirin jemaat. Inilah, kalau bilang gembala, inilah hati gembala. Yang tidak memikirkan diri sendiri. Ada beruang, dia rela ya taruhan nyawa, selamatkan domba-dombanya. Makanya Pastor Andy ini tidak jadi gembala. Karena saya tahu gembala nggak mudah. Hei, gembala-gembala muda atau hamba-hamba Tuhan nih yang secara instan jadi gembala. Cek kembali panggilanmu. Visi atau ambisi. Sekarang saya lihat, kamu mana? Gereja A, gereja B. Jemaatnya 1-2 orang, 3-4 orang. Gembala. Uji kembali panggilanmu. Saya bicara ini kenapa? Karena saya diperhadapkan orang-orang itu yang ketemu saya, Pastor, boleh nggak bantu mau gade keyboard? Boleh nggak bantu untuk makanku? Saya sampaikan ini, uji panggilanmu. Jangan mentang-mentang gampang untuk duduk atau jabatan gembala di sinodemu, lantas engkau langsung saya gembala. Uji kembali. Uji kembali. Saya tahu saya bukan gembala. Gembala itu nggak gampang. Gembala yang baik, bukan gembala upahannya. Gembala yang baik itu tidak mempedulikan dirinya sendiri. Siap nggak? Kalau gembala hanya untuk harapkan kolekta perpuluhan, cek kembali panggilannya itu. Janganlah kita ini terlalu banyak maunya. Bapak Ibu yang bekerja PNS, cukupkan dirimu dengan gajimu. Jangan korupsi.
Ada satu kisah di dalam Lukas pasal 3 ayat 14. Coba saudara tolong ketik ayat ini, saya bacakan. Lukas pasal 3 ayat 14. Saya ini mau tambah sedikit tentang gembala. Ada gereja ini akhirnya tidak cocok, pecah. Ini jadi gembala yang tidak cocoknya. Ini akhirnya tidak cocok lagi, pecah lagi. Si Ano yang tidak cocok gembala lagi. Mentang-mentang mudah menjadi gembala, jangan lantas karena tidak cocok kau jadi gembala. Tapi hari-harimu hanya pikirin makan minum, kebutuhan hidup. Hei, gembala nggak mudah. Gembala rela mengorbankan nyawanya untuk domba-dombanya. Gembala itu berkorban, bukan jadikan jemaat atau domba-dombanya mesin ATM. Karena saya melihat ada orang-orang yang hidup dari sana. Saya dikasih tahu, saya ketemu mereka. Iya nah Pak Pester, kemarin persembahan kurang untuk kita bayar kontrakan. Harusnya tidak begitu. Sudahlah, saya kalau ngomong panjang lebar nanti salah lagi. Baik, sekarang saya lanjut Lukas 3 ayat 14. Ya. Pesan bagi saudara-saudara yang bekerja di pemerintahan. Jangan serakah. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Ya. Karena bukan gajimu kurang besar, keinginanmu terlalu besar. Gaji kecil besar jujur relatif saja sebetulnya. Tergantung kita punya pengeluaran. Kalau gajimu 1 bulan 3 juta, cukupkan dirimu 1 hari 100.000. Jangan lantas gaji 3 juta 1 hari 200.000. Itu namanya nombok. Kalau gajimu tinggi 1 bulan sampai 10 juta, cukupkan 1 hari 300.000. 1 jutanya tak perpuluhan bagi di mana gereja saudara berjemaat. Iya toh, 10 juta 300.000 kali 30 9 juta. Sejutanya kembalikan biar jadi benih ketaatanmu. Jangan 10 juta 1 hari kau belanja 1 juta. 20 juta dari mana? Korupsi. Jangan. Cukupkan diri apa yang ada padamu. Ya. Lukas 3:14 saya bacakan. Dan prajurit-prajurit bertanya kepadanya dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawablah Yohanes kepada mereka, jangan merampas, jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ketika rame-rame, cukupkan diri dengan gaji. Ketika rame-rame, cukupkan diri dengan gaji. Cukupkan diri dengan gaji. Baik, ya. Bapak Ibu sekalian juga secara universal semuanya. Cukupkan dirimu apa yang ada padamu. Selama ini kalau engkau
jatuh karena keinginanmu yang besar, padahal kebutuhanmu sudah cukup kan? Ya, untuk sandang, papan, pangan, pakai udah cukup sebetulnya. Tapi keinginanmu banyak, tergiur investasi bodong, tergiur ya bunga tinggi, totonya ngeprank, tergiur dengan namanya judi online, akhirnya habis. Tuhan cukupkan kebutuhan kita, tapi kau banyak maumu. Kau jatuh dalam banyaknya keinginanmu. Ada kau kekurangan. Hari ini dengar firman Tuhan. Koreksi diri. Saya tidak menghakimi Anda, tapi belajar untuk koreksi diri. Kalau sebentar saya doa berkat dan berkat Tuhan turun atas Anda dan Anda bisa menang selesai dari masalah-masalah ini. Jangan kau kembali ke kubangan. Jangan kembali kepada hidup yang lama. Bersihkan dirimu, bersihkan hatimu, layani Tuhan Yesus. Jadi hamba Tuhan. Mulai dari apa? Kesaksian hidupmu. Bagaimana Tuhan ubahkan Anda. Ya, Ibrani 13 ayat yang kelima. Cukupkan diri apa yang ada padamu, ini ayatnya. Silakan diketik lalu di-share. Ibrani 13 ayat yang kelima. Puji Tuhan. Yes. Baik, sudah diketik. Silakan disiarkan, saya bacakan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu apa yang ada padamu. Karena Tuhan telah berfirman, Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu yang terkasih. Luar biasa loh. Ini teguran nasihat buat kita semuanya. Contoh yang kita lihat hari tokoh Paulus. Ya. Satu ayat lagi Bapak Ibu terambil dari 2 Korintus pasal 11 ayat 27. Silakan Bapak Ibu ketik 2 Korintus pasal 11 ayat 27. Ada tertulis firman Tuhan. Ini bagaimana kesaksian Rasul Paulus, raksasa rohani, tidak luput dari finansial pergumulan, tapi dia tidak mengeluh, dia tetap berharap kepada Tuhan. Meskipun dikatakan firman Tuhan, aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur kodong, kasihan. Aku lapar, aku dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Luar biasa bagaimana hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Bapak Ibu sekalian ini bisa menjadi penguat bagi kita semuanya, tetap setia sekalipun hari ini kita ada dalam situasi yang sulit. Jangan bersandar pada kemampuan dirimu sendiri, termasuk dalam hal finansial. Perbaiki dirimu, minta belas kasihan Tuhan, sehingga Tuhan akan memulihkan engkau. Bapak Ibu terkasih, saya menyadari sebagai manusia biasa, sekalipun saya hamba Tuhan sepenuh waktu, beban finansial itu sesuatu yang nyata dan berat. Namun kita harus tahu bahwa kasih karunia Tuhan itu jauh lebih besar
dan lebih nyata dari segala beban Anda, termasuk tekanan hutang, ketidakpastian pendapatan, rasa tidak mampu. Marilah lewat firman ini kita menemukan bahwa sekalipun saat ini kita dalam kelemahan, percaya Tuhan ada kasih karunia-Nya. Waktu engkau berdoa datang kepadanya, mampukan engkau untuk menang. Dan bahkan kasih karunia Tuhan akan menjadi panggung manifestasi kuasanya untuk mengangkat hidupmu dari rasa takutmu engkau menang, dari rasa kecewamu engkau bangkit, dari tekanan ekonomi kesulitanmu, dan bahkan ketika engkau dikejar debt collector, Tuhan kiranya melepaskan engkau dan beri engkau kesempatan. Seperti Tuhan kasih kesempatan. Saya dikejar Chelsea sampai miliaran. Tapi Tuhan kasih kesempatan saya. Mampukan hari ini semua itu selesai. Saya akui bukan kekuatanku, tapi berkat kiriman kasih karunia Tuhan dari sorga. Hari ini hal yang sama. Ketika saya berdoa sebentar, saya bukan hamba Tuhan, keluaran dari sekolah luar negeri, sekolah teologi yang hebat. Saya hamba Tuhan kejadian, seorang anak manusia penjahat dari penjara, Tuhan poles, Tuhan daur ulang hari ini. Saya melayani bukan karena saya pintar, saya melayani karena saya punya pengalaman banyak bersama Tuhan Yesus. Dan sampai hari ini Tuhan hidup dan firman-Nya ya dan amin. Saya bukan tanpa pergumulan. Bulan depan kami akan kurang lebih minimal 5 orang saya bawa tim untuk ke tanah Papua. Itu banyak hal yang kita perlu siapkan selain daripada finansial, yaitu doa, perlengkapan rohani. Saya serahkan sama Tuhan Yesus. Jadi saya hamba Tuhan, sudah lihat saya tiap hari segar melayani, bukan berarti tanpa beban pergumulan. Tapi saya belajar selalu percaya dan selalu belajar merasa cukup. Itulah kunci kemenangan saya setiap hari, dan sampai hari ini saya bisa melihat Tuhan Yesus tanpa karena Tuhan adalah benar-benar menyertai orang-orang yang fokusnya bukan pada harta, fokusnya bukan pada finansial, tapi fokusnya pada penyertaan Tuhan dalam setiap kejadian hidup kita. Akhirnya seperti tercatat dalam Filipi 4 ayat 19 bahwa Tuhan pasti memenuhi segala keperluanku, kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda, firman, serta sharing yang boleh kami dengarkan. Saya mau berdoa bagi Anda sekalian yang sedang dalam situasi sulit, beban finansial, terikat oleh hutang piutang, pergumulan ekonomi yang begitu menghimpit Anda. Angkat tanganmu, berserahlah kepada Tuhan. Saya percaya dan saya melihat orang yang angkat tangan berserah kepada Tuhan, benar-benar berserah. Tuhanku Yesus Kristus turun tangan untuk menolong Anda. Ya Tuhanku Yesus Kristus, setiap tangan-tangan yang terangkat, mohonlah belas kasihan-Mu ya Tuhan, lepaskan mereka dari yang jahat, bebaskan mereka dari beban ekonomi yang sedang menghimpit mereka, baik karena kesalahan, kelalaian, atau karena keinginan bebas mereka. Doaku hari ini, setiap tangan yang terangkat, mereka mengalami pertolongan Tuhan Yesus.
Dalam nama Yesus, setiap jiwa yang mengangkat tangan percaya kepada Tuhan Yesus, engkau tidak akan terhilang. Engkau jatuh nggak tergeletak. Ada kasih karunia Tuhan yang lebih daripada masalah hari ini. Saya berdoa, Tuhanku Yesus Kristus menjamah engkau, memberikan engkau kelegaan, dan melepaskan engkau dari hal yang jahat, termasuk dari roh-roh jahat, penyakit. Free in Jesus name. Beban yang berat, pergumulan, roh jahat, out dari hidup Anda in Jesus name. Oh, dari Yesus yang suci yang kudus melawat, mentahirkan Anda, melepaskan dari segala ikatan belenggu dosa, sakit penyakit, kutuk keturunan, kutuk kemiskinan, kutuk masalah, kutuk roh-roh jahat, perdukunan, perjinahan, dilepaskan, diputuskan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, darah Yesus yang suci, darah Yesus yang kudus, darah Yesus mentahirkan Anda sekalian, sehingga tubuh jiwa roh Anda dibebaskan, dipulihkan, dan mengalami kebebasan. Dalam nama Yesus, Roha Bakarabasyandi. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur. Oh, Engkau besar, Engkau dahsyat, kuasamu ajaib. Soli Deo Gloria, kemuliaan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Oh, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, glory to God. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan minum. Saudara juga yang mau minum, apakah obatkah atau karena hauskah, dan mau diberkati air minumnya, ya silahkan angkat seperti ini. Puji Tuhan. Kalau engkau rumah baru, pendetamu yang berkati. Engkau mobil baru, pendetamu yang berkati. Engkau ruko kantor baru, rumah baru, pendetamu yang berkati. Tapi kalau engkau mau air minummu diberkati, minyakmu diberkati, angkatlah sekarang seperti ini. Berdoa. Setiap tangan yang mengangkat air minum dan minyak, kalau ada di tangan mereka, baik dua ataupun salah satunya saja, saya berdoa, diberkatilah apa yang engkau angkat saat ini, baik air minum atau minyak atau dua-duanya, diberkatilah dalam nama Yesus. Sokabasya. Amin. Puji Tuhan, air minum dan minyak yang kita angkat, kita percaya ada berkat Tuhan, sudah diberkati. Minumlah saat ini dan jadi berkatlah buat tubuh Anda atau mereka yang sedang sakit, yang membutuhkan keajaiban kesembuhan. Jikalau dapat, berikan dia minum dan sehatlah.
Kristus. Mari Bapak Ibu terkasih, saya undang angkatlah dua tanganmu di mana saja berada. Dan di akhir daripada ibadah doa live streaming hari ini, terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih setia, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sepanjang hari ini, apa yang kita kerjakan, Tuhan memberkati sesuai aturan firman-Nya. Keluar masukmu diberkati. Engkau naik dan tidak turun. Waktu kita naik, Tuhan beserta kita. Tuhan menjaga dan kuasanya melindungi kita semuanya. Tubuh, jiwa, roh Anda dan saya milik Tuhan Yesus sempurna. Dari yang suci, menudungi, membungkus kita rapat-rapat dengan kekudusannya. Sehingga setiap hari kita menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup dalam roh dan kebenaran. Semua berkat ini, perlindungan Tuhan Yesus kita semua menyertai Anda. Terimalah dengan ucapan syukur, dengan iman dan terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Puji syukur, puji Tuhan, doa berkat sudah selesai. Yang merasa terberkati ketik rame-rame, saya terberkati. Puji Tuhan. Yang merasa terberkati ketik rame-rame, saya terberkati. Puji Tuhan. Wah, Pastor Andy lupa merekam untuk WhatsApp. Yang masuk terekod ini hanya Telegram saja. Jadi di WhatsApp hari ini di pembagi renungan tidak ada ya voice note-nya. Mohon maaf sekali, kasihan. Harusnya tadi ada, tapi rupanya tidak terekod. Puji Tuhan. Aduh, rasanya menyesal sekali karena di WhatsApp banyak sekali yang mendengar voice note sampai ke pelosok-pelosok provinsi, daerah, pedesaan. Besok lagi ya, puji Tuhan. Baik, sebelum Pastor akan offline ya, Pastor mau bawakan satu pujian. Kiranya pujian-pujian ini menjadi berkat dan menghantar kita masuk di hari yang baru dengan ucapan syukur. Ada yang tahu pujian apa? Ayo, Pastor bertanya. Wah ya, makasih. Ayo kita cukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Saya senang sekali karena ini firman yang tersampaikan sudah menjadi rema bagi Andi, Bapak Andi, siapa tadi itu? Ya, terima kasih. Saya dikasih paus, puji Tuhan. Iya, renungan tadi itu rupanya jadi berkat banget ya. Cukupkan diri dengan gaji, cukupkan diri dengan apa yang ada padamu, cukupkan diri apa yang ada uangmu, dompetmu, disesuaikan dong dengan gayamu. Jangan gayamu selangit, dompetmu tipis, itu namanya cari garah. Puji Tuhan. Iya, halo semuanya. Iya, gaji pensiun pun juga cukup. Baik,
sesuai dengan request yang saya baca, Chelsea Kristi Wijaya yang sering bantu Pastor untuk mensematkan pesan-pesan atau rema-rema firman Tuhan, ya, merequest satu pujian menjadi berkat, ya. Seorang anak Tuhan bernama Pendeta Frankie Tutu Hatunewa dapat pujian dari Tuhan karena hidup atau pelayanan ini harus menjadi berkat. Dan Pastor Andy, hamba Tuhan Pak Pendeta Frankie, saya terberkati. Jika Tuhan izinkan, saya rindu bertemu Bapak Pendeta Frankie untuk jabat tangan dan belajar banyak dari Bapak Pendeta tentang kasih Tuhan yang jadi berkat. Amin. Enak kan? Dalam kan? Menyentuhkan pujian ini, memanggil kita untuk banyak jadi berkat. Amin. Sama-sama yuk katakan. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihimu. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi
sesama, menjadi berkat bagi sesama. Amin. Sola fide, hiduplah oleh iman. Iman itu kenyataan, iman itu kehidupan yang Anda harus alami dan amalkan dalam keseharian Anda. Tuhan adalah Immanuel, Dia berjanji sertai Anda dan saya sampai selama-lamanya. Bless you all dari semuanya. Shalom. Dadah. Yeay. Kiss bye. Dar. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.